Kenapa pantun warisan yang kami buat ini sebenarnya adalah bukan pantun Melayu itu dia tidak to the point. Orang Melayu itu membuat pantun untuk menghaluskan kata. Kalau diibaratkan kain sutra biasa dan yang menengah itu digunakannya gimana tuh Bang? Oleh kantor bahasa itu ada kolom tajar namanya, saya kirimkan tulisan. Sudah sekian banyak tulisan itu, kalau dia cuma berhenti pada surat kabar atau dia cuma berhenti pada WordPress, itu kan sayang sekali. Itu kalau untuk bikin bukunya sendiri berapa lama Bang? Kata orang tuh, kalau bunga sayangnya layu, layu bunga rumah Cik Eton. Lah kebiasaan orang Melayu sebelum bercakap di berpantun. Asik, siap. Bunga sekuntum tumbuh di taman, daun salam tumbuh di kota. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau cakap-cakap masalah saku berisi duit si nyonya. Kalau cakap-cakap masalah buku, sebenarnya beginilah ceritanya. Nah, ini kalau sampai selesai pakai pantun kayaknya 6 jam juga sih 6 jam bener. juga, sama dengan rekor muri itu. Iya betul, sempat rekor muri ya kemarin pantunnya Bang ya. Jadi kalau bicara buku nih sebenarnya buku yang ada di meja ini itu buku terbaru saya. Oke. Ini terbit tahun 2022 ya, barulah berarti tahun ini kan gitu. Nah buku ini sebenarnya merupakan tulisan-tulisan saya, kumpulan tulisan yang sudah lama. Jadi bukan 1 tahun ini nulisnya, tapi merupakan kumpulan esai yang sebenarnya ditulis sudah lama. Sudah sejak 2019, sudah 3 tahunan. Nah kemudian dirangkumlah jadi buku kumpulan esai ini. Tapi tak hanya esai, di dalamnya juga ada kumpulan pantun. Karena saya suka nulis pantun, pemantun juga ya, saya kadang-kadang saya posting di Instagram. Terus saya tulis juga di buku ini. Nah kalau ceritanya tadi sampai luar negeri ya. Nah sebenarnya luar negeri itu alhamdulillah ya, itu kawan saya, dia merupakan dosen di London Economic School. Dr. Nicholas J. Long. Nah doktor kalau nggak salah, bukan PhD ya. Atau PhD. Orang Indonesia Bang? Orang Inggris. Orang London. Inggris memang. Nah, emang ngerti dia ya bahasa pantun? Dia justru bahasa Inggrisnya lancar sekali. Dan salah satu penelitian disertasinya itu berkaitan dengan Being a Malay. Nah, judul bukunya Being a Malay. Di dalam salah satu bukunya, ada satu babnya itu ada bicara tentang pantun. Dan beliau sangat fasih sekali dan beliau suka dengan pantun. Nah, kok bisa ya? Ya karena dia antropolog ya. Antropolog kan pengkajiannya budaya. Iya. Termasuk pantun itu beliau sangat senang. Sekarang beliau sedang tertarik dengan hipnoterapi. Nah, oleh karena itu waktu saya nulis ini, saya bersama penulis lainnya tuh Bang Yowan ketemu beliau, ya ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Kebiasaan kami itu kalau beliau datang, alhamdulillah saya punya buku baru. Jadi ada beberapa buku yang saya kasih ke beliau. Banyak sih buku saya yang sudah dibawa ke London bersama beliau. Nah, ya beliau terima dengan senang hati dan mudah-mudahan bisa dipakai untuk penelitian beliau kan begitu. Jadi cerita kisah tentang bawa ke London itu demikian begitu. Karena kawan ya Bang? Ya, karena kawan. Tapi dibeli nggak nih Bang sama dia Bang? Sama beliau Bang? Kalau itu free. Free of charge. Free charge ya Bang ya? Yang penting sampai London nih buku ya sampai Bang? London gitu kan. Ngeri sih. Tapi kalau untuk bikin bukunya sendiri berapa lama Bang? Maksudnya waktunya gitu? Kalau buku yang ini yang saya bilang tadi, ini kan sebenarnya bukan buku baru yang saya tulis dalam setahun ya. Jadi yang udah pernah. Udah tulisan-tulisan kalau dilihat nanti, kalau teman-teman nanti mencarinya, gitu kan. Buku ini juga muncul di marketplace. Oh, ada di marketplace juga nih. Waduh. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ngelihat buku ini atau membeli buku ini atau dapat buku ini, nanti kan akan baca tulisan-tulisan esai itu. Sebenarnya esai ini juga sudah saya publikasi lebih dulu di WordPress saya. Iya. Namanya Pantunnesia. Jadi tulisan-tulisan saya itu dipublikasi di koran. Sebelumnya tuh sebelum jadi buku begini dipublikasi dulu di Tanjung Pinang Post misalnya, di kolom Jembianya. Ada kolom oleh kantor bahasa itu ada kolom tajar namanya. Saya kirimkan tulisan. Sudah sekian banyak tulisan itu, kalau dia cuma berhenti pada surat kabar atau dia cuma berhenti pada WordPress, itu kan sayang sekali. Iya betul. Limited access lah gitu ya. Nah maka oleh karena itu saya coba bukukan dan mudah-mudahan bisa dipakai oleh orang-orang untuk meneliti sebagai referensi. Jadi makanya saya jadikan seperti ini. Nah, dan tidak menutup kemungkinan buku ini akan bertambah nanti. Oh gitu. Judul-judul esainya. Iya. Nah pantun-pantunnya. Jadi kalau ada satu buku lagi, judulnya Kerongsang, tadi kalau nggak salah saya kasih ya. Iya itu tuh Kerongsang. Kerongsang ya, Kerongsang. Kerongsang ini sekarang sudah ada jilid keduanya. Itu pantun atau esai? Ini cuma pantun aja. Cuma pantun aja. Nah, tapi pantun di sini juga ada dalam buku itu.
Apa tanda sebaik pantun. Nah, buku Krongsang ini sudah ada jilid 2-nya atau seri 2-nya. Ini awalnya 500, sekarang sudah jadi 1000. Nah, jadi kan kami bertiga nih. Saya, Bang Yowan dan Barozi. Ini bertiga. Jadi kami sepakat bahwa setiap tahunnya akan kami tambah. Oh, setiap tahunnya. Setiap tahun bertambah. Rencana bakal sampai berapa, Bang, jilidnya? Sampai usia kami habis. Oh, gitu. Iya, siap. Jadi tahun ini baru sekarang lagi proses penerbitan. Ada Krongsang tapi judulnya berubah, bukan 500 pantun warisan, Krongsang pantun-pantun warisan. Kenapa kami ubah? Nanti kalau dia bertambah jadi 1.500, jadi 2.000, jadi 3.000. Jadi tidak perlu merubah subjudulnya lagi. Nah, tinggal ditambah jadi edisi revisi. Seperti itu. Jadi niat kami sampai berjuta pantun atau apa ya selama hayat masih dikandung badan ya. Waduh, gitu kan semangatnya. Iya. Selama masih hayat dikandung badan, insya Allah kami tambah terus. Dan kenapa pantun warisan yang kami buat ini sebenarnya adalah bukan pantun yang biasa kayak orang gitu ya, masak air gitu ya. Biar matang cakep. Oh iya, di Melayu nggak boleh cakep ya, Bang, bilangnya. Itu sebenarnya bukan nggak boleh, ada budaya yang lain yang kita ucapkan. Nah, karena itu miliknya Betawi kan, itu ya budaya Betawi. Kalau di Melayu apa, Bang? Ada nggak? Biasanya gitu? Ewah. Nah, misalnya kan jalan-jalan ke Pasar Baru, ewah gitu kan. Nah, jadi sesuai dengan budayanya. Nah, jadi karena apa tadi sampai mana pantun Melayu itu kita mau biasanya orang ngucapin pantun Melayu kan untuk nghibur diri, sambutan dan sebagainya biasa gitu kan. Nah, pantun ini pantun-pantun yang isinya pantun-pantun yang sifatnya agak sedikit estetik. Yang ini nih, yang Krongsang ini. Dia ada 2 di dalam ini. Ada dia juga terdalam di dalam buku itu juga. Ada estetik, ada pantun yang sifatnya tidak langsung to the point maknanya. Misalnya nih saya kasih contoh. Kutimang-timang si anak kucing. Rupanya mencakar ketika besar. Ku sayang-sayang bunga disunting, lupanya pagar makan akar. Oh iya ya. Nah, itu maksudnya apa? Iya, gitu iya, kan? iya. Nah, disuruh jadi, mikir lagi kita. Ya, disuruh mikir lagi. Jadi memang pantun dengan kualitas diksi yang memang orang tidak langsung ngerti ini maksudnya pantunnya apa. Nah, kalau baca aja di Instagram saya sih. Udah sering Bang saya baca, gitu kan? Bang sering lihat. Jadi, itu memang sengaja kami ciptakan begitu karena memang sebenarnya pantun Melayu itu dia tidak to the point. Orang Melayu itu membuat pantun untuk menghaluskan kata. Jadi dia tidak langsung. Jadi misalnya nih, kalau dulu seorang orang bujang ngomong dengan seorang gadis, dia mau nembak gadis itu kan dia nggak langsung to the point. Kamu udah nikah atau belum? Nggak kayak gitu. Dia pakai pantun misalnya. Jikalau tuan ke Pulau Mepar, ya pergi berjalan si orang Arab. Kalau bunga belum berpagar, apakah kumbang boleh menghinggap? Oh ya, artinya ya boleh nggak kita masuk ke situ kan gitu ya. Kalau cewek yang ngerti kan dia akan bilang ya kumbang ini, bunga ini belum berpagar. Nah, kalau cewek yang nggak ngerti atau anak zaman sekarang, emangnya saya bunga atau emangnya saya kumbang, abang daerah kumbang ya gitu kan. Nah, orang Melayu zaman dulu kan dia memang diksinya memang tingkat tinggi. Jadi orang Melayu zaman dulu ya makanya saya juga memberikan edukasi kepada anak-anak generasi muda sekarang bahwa orang Melayu itu menyembunyikan maknanya itu dalam 2 kali dalam pantun itu. Pertama dalam sampirannya, kedua dalam isinya. Ya, jadi bukan hanya sekedar berpantun ya gitu. Bukan hanya sekedar AB-AB-nya main kata gitu tapi dia punya makna lain gitu. Tapi kalau untuk Krongsang sendiri ini apa nih Bang? Maksudnya jenis pantun yang estetik tadi di dalamnya? Iya, jadi pantun ini sengaja kita ramu. Saya bilang sama 2 penulis lagi, usahakan kita buat pantun yang pertama punya hubungan sampiran dan isi. Biasanya orang hanya sampiran dan isi hubungannya cuma persajakan akhir AB-AB. Iya betul. Ya itu biasanya. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Punya hubungan kayak tadi tuh pantun tadi. Kutimang-timang si anak kucing rupanya mencakar ketika besar. Itu maknanya sama dengan isinya. Iya. Nah jadi makna sampirannya itu berarti sesuatu pekerjaan yang sudah dilakukan berkali-kali dari kecil sampai dia besar, tapi ternyata dia sudah besar dia tak balas jasa. Misalnya gitu. Isinya itu ya. Nah, isinya kan sama tuh. Ku sayang bunga disunting. Bunga itu ibarat seorang perempuan. Iya. Rupanya pagar makan akar. Intinya pantun itu bisa tentang dia selingkuh. Ya, intinya gitu. Bang, zaman dulu tuh orang ngerti ya Bang ya. Maksudnya kalau sekarang kayak udah pada lemot deh gitu. Ya, karena kearifan alamnya sudah mulai udah beda ya Bang ya. Kita memandang alam juga sudah beda. Kalau dulu kan gelombang bisa jadi makna, angin bisa jadi makna. Iya, benar. Itu kan orang belajar kata orang Minang tuh kan alam tak kambang menjadi guru. Wah, itu kan. Itu logo ininya kampus saya tuh Bang. Oh ya gitu ya? Iya, alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang jadi guru. Tapi kalau Bang Renda sendiri belajar pantun yang kayak gitu itu dari mana sih Bang sebenarnya? Sebenarnya pantun yang baru dengan kualitas seperti itu
saya pelajari sudah lama. Dari saya berpantun 2002 itu kami tahu itu namanya pantun berkias. Cuman kan zaman-zaman dulu kita tahu dengan sekedar mendengar, just listen aja orang Malaysia ngucapin pantunnya dalam-dalam ya gitu ya. Kita bilang pantunnya dalam-dalam gitu kan. Tapi kita belum tahu apa sih sebenar maknanya, apa sih sebenar referensinya. Jadi saya belajar, ada sebuah disertasi yang saya baca milik orang Malaysia dan dijadikan buku akhirnya. Judulnya itu simbol-simbol dalam pantun Melayu. Nah, jadi dia menuliskan dan ada satu buku yang dia teliti, yaitu pantun-pantun Harun Matpiah, orang Malaysia juga. Jadi teliti pantun-pantun itu. Nah, pantun-pantun itu setelah diteliti ternyata memang pantun-pantun itu mengandung makna, mengandung kedalaman makna tertentu. Dan itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman 1700. Sejak zaman 1600 sudah ada. Misalnya kayak pantunnya Tun Sri Lanang dalam bukunya Sulalatu Salatin. Telur itik dari Senggora, tikar pandan dilangkahi, darah titik di Singapura, badan terlantar di Pulau Langkawi. Pantun itu terlihat sederhana, tapi lupanya memiliki isi makna yang merupakan cerita sejarah. Sebenarnya sama juga pantun yang sederhana yang Jarjit sering ngomong. Iya, Jarjit. Gitu kan? Iya, saya suka sama Jarjit itu. 2-3 kucing berlari, bolehlah kata Jarjit kan. Gitu. Nah, 2-3 kucing berlari manakan sama si kucing belang. Itu maknanya artinya apa? 2-3 kucing berlari, berarti banyak kucing itu. Tapi si pemantun sebenarnya ingin memaknai dia cuma cari satu, the only one. Manakan sama si kucing belang. Yang dicari cuma kucing belang. Sama dengan isinya. 2-3 gadis ku cari, manakan sama adik seorang. Nah, only one aja. Jadi sampiran dan isi itu punya hubungan dan ternyata model seperti itu pantun-pantun di Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada 3 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pantun itu punya model seperti itu. Sampiran isi punya hubungan. Itu pendapat-pendapat ahli yang agak lama karena dia menemukan pantun-pantun yang tradisional sekali. Agak ke tengah, Van Ophusen dan sebagainya mengatakan tidaklah, pantun itu tidak semerta-merta ada hubungan antara sampiran dan isi. Bahkan di zaman sekarang, bahkan Presiden Penyair juga mengatakan, Sutarja Kalzubari mengatakan mencari hubungan sampiran dan isi kecuali hubungan persajakan itu pekerjaan sia-sia. Jadi artinya hari ini itu pantun itu jadi 3 mazhab. Ada di sini saya tulis mazhab pantun itu. Pertama, pantun yang punya hubungan yang sampiran dan isi, dan saya menganggap itu pantun yang kualitas paling tinggi. Yang tadi sampiran sama isi. Ya, itu punya hubungan, bahkan maknanya mendalam sekali. Itu kualitas pantun derajatnya paling tinggi. Ada yang levelnya tengah, ya dia tidak punya hubungan tapi dia maknanya cukup baik lah. Dan ada yang biasa-biasa aja. Jadi yang apa yang diucapin orang hari ini ya kadarnya biasa-biasa aja. Nah, ya pantun tapi dia tidak dengan estetik. Misalnya kalau dia kain kan macam-macam nih. Ada kain sutra, kain belacu, kain biasa. Nah, kalau dia kain yang awal tadi tuh mungkin kualitas kain sutra, yang tengah tuh kain biasa-biasa, yang bawah ya kain biasa-biasa, kain belacu yang lagi. atas sutra ya, yang atas sutra ya. Jadi semakin tinggi pantun maka dia semakin terlihat keindahannya. Gitu ya. Nah, tapi kalau hari ini kita ngobrol atau saya ngucapin pantun spontan gitu kan, misalnya kalau tuan duduk di kali gitu kan, ambil air tepi perigi, Mbak Eja cantik sekali, bajunya warna-warni macam pelangi. Itu pantun biasa ya? Itu pantun biasa, tapi itu pantun yang tentu. bersajak AA, kategorinya masuk, kaidahnya masuk. Tapi kalau dinilai estetikanya, ya biasa aja. Nah, gitu. Tapi untuk penggunaannya pantun antara estetika yang tadi abang bilang ini termasuk kalau diibaratkan kain sutra biasa dan yang menengah itu digunakannya gimana tuh bang? Maksudnya boleh digunakan keseharian kah untuk yang paling tinggi tadi itu? Ya beda-beda, dia juga tergantung penggunaannya beda. Makanya yang paling tinggi itu biasanya jadi pantun warisan kayak gini ya. Jadi dia jadi satu pembelajaran. Jadi pantun nasihat. Biasanya dia pantun-pantun adat, pantun nasihat, pantun-pantun warisan. Nah, itu biasanya kualitasnya tinggi. Tapi kalau pantun-pantun spontan, dia biasa pantun-pantun yang memang ya lengkap secara kaidah aja. Misalnya cuma ada sampiran isi, kaidahnya sajaknya ABAB, satu barisnya 4, ya secara pantun dia sudah memenuhi, tapi nilai estetikanya tidak tinggi. Nah, biasanya yang diucapkan seperti biasa, misalnya kayak pantun anak-anak. Pantun anak-anak, pantun orang-orang muda. Ya ibarat kalau boleh dikatakan ya itu sudah cukup lumayan lah daripada dia tidak berpantun. Nah, betul. Gitu. Ya. Aduh, saya jadi pusing nih, banyak banget mus. Aduh ya ampun, tolong. Tapi kalau untuk kayak pantun
Apa Bang, yang misal Abang kan juga sebagai juri nih, juri Ya. nasional pantun. Itu untuk penilaiannya sendiri berarti yang ketiga pantun jenis tadi itu masuk semua Bang, Ya harusnya. kita tidak mengekspektasikan yang paling tinggi dulu, karena itu tidak dimiliki oleh semua pemahaman Pemantun. masyarakat atau pemantun ya. Nah jadi kita ekspektasikan paling standar dulu, minimal saya tekankan kalau juri itu pertama kaidahnya dulu harus benar. Ya kaidah itu misalnya 4 baris sudah jelas, pantun yang 2 baris kadang-kadang kita salah nih 2 baris tuh buah nangka berbuah cempedak buah cempedak berbuah nangka. Kok kira budak lupanya janda. Kan misalnya kayak gitu kan. Nah, itu 2 baris. 2 baris. Ya kan? Itu nggak boleh ya Bang? Itu boleh, tapi itu itu kalau orang bilang pantun 2 baris atau namanya karmina. Yang sebenarnya pantun yang 4. 4. Nah, yang 4 baris itu. Nah, jadi kalau lomba berbalas pantun atau lomba pantun ya gunakan yang 4 dulu. itu. Nah, itu kaidahnya mesti dipahami. Terus persajakan, paling tidak yang bagus tuh AB-AB. Kalau AA itu agak lemah. Tapi ya mending lah kalau misalnya pun AA udah nggak apa-apa. Nah, yang banyak kecelakaannya itu termasuk bahkan di sambutan-sambutan pemerintah itu panjang. Jumlah baris. Jumlah baris itu sering kecelakaan. Misalnya kedatangan menteri ini misalnya kan. Katakanlah menteri kebudayaan, menteri pendidikan misalnya kan. Selamat datang kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Tanjung Pinang, Kota Bestari, Kota Gurindam. Wah, itu kan panjang. Jadi misalnya begini, kalau Tuan pergi ke Pekan, jangan petikkan saya si daun salam. Selamat datang kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Gurindam, di Kota Tanjung Pinang, Kota Bestari, Kota Gurindam. Kalau dihitung jumlah barisnya berapa? Banyak ya. Jumlah katanya berapa banyak? Nah, yang kayak gitu saya kalau dalam lomba-lomba saya bilang cegah. Karena habis pandemi ini lombanya banyak by record ya. video. Jadi saya bilang kalau gue gitu skenario kan pantun yang baik. Pantun itu yang baik tuh cuman barisnya cuman 4. Ya, janganlah pantun-pantun saya jadikan contoh. Pantun yang lama juga demikian kan. Kalau ada sumur di ladang kan pendek. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang 5 tuh kan. Boleh kita berjumpa lagi 4. Nggak ada orang zaman dulu buat kalau ada sumur nenek saya di ladang. Nah, kan bisa aja gitu. Betul. Bolehlah sama-sama kita sore nanti numpang mandi Pak. Kan bisa aja, tapi tidak terjadi pada pantun zaman dulu. Saya bilang seperti itu. Nah, kaidah-kaidah gitu yang saya jaga dan saya sosialisasikan kepada seluruh pemantun di Nusantara. Bahasanya boleh bahasa Indonesia, tidak mesti bahasa Melayu. Atau logatnya boleh logat daerah, tapi kaidahnya harus kaidah pantun Nusantara. Nah, baik dia dari Jawa, dari Sunda, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua bahkan boleh dengan logat mereka, boleh dengan dialek mereka, tapi bukan bahasa daerah ya, tapi bahasa Indonesia. Tapi kaidahnya adalah pantun Nusantara. Saya menyebutkan pantun-pantun Nusantara. Jadi bukan pantun Melayu sebenarnya. Pantun Melayu itu bukan milik orang Melayu saja, tapi milik seluruh yang ada di Nusantara. Kaidahnya seperti itu. Tapi kalau untuk menjuri sendiri, Bang Rendra menjurikan pemantun Melayu saja atau memang untuk seluruhnya, Bang? Seluruhnya. Seluruh Indonesia. Iya. Itu cara menilainya gimana, Bang? Maksudnya sama aja sebenarnya dasarnya ya? Ya itu saya bilang tadi. Jadi ada pertanyaan, Pak. Ya kami kan bukan orang Melayu gitu. Apakah kami harus gunakan bahasa Melayu? Saya bilang nggak mesti. Bahasa Indonesia, Pak. Saya bilang. Saya ngomong tadi kan saya ucapkan pantun dengan bahasa Indonesia. Sama lah kayak pantun lama kita misalnya. Apa guna pasang pelita? Ya kan? Kalau orang Melayu apa guna pasang pelita kan gitu. Tidak mesti seperti itu. Dia boleh apa guna pasang pelita jikalau tidak dengan sumbunya. Apa guna bermain mata jikalau tidak dengan sungguhnya. Nah, itu kan bahasa Indonesia, logat Indonesia. Dan sebenarnya ketika kita mengucapkan begitu itu bahasa Melayu tingkat tinggi. Nah, ya selagi ada aturannya bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia. Tapi pertanyaannya, pantunan seperti apa yang diperbolehkan di Nusantara? Ya pantun dengan kaidah Nusantara. Buku yang paling menjadi rujukan untuk pantun Nusantara ini bukunya Van Ophusen. Judulnya Pantun Melayu. Nah, di situ memang pantun Melayu karena apa? Buku itu terbit 1920. Belum ada kata Indonesia. Kan gitu. 1920 kan 8 tahun sebelum Sumpah Pemuda kan. Kata Indonesia belum muncul mungkin ya. Nah, jadi dulu bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu kan. Jadi pantun Indonesia, pantun Nusantara disebut pantun Melayu. Nah, tapi pantun Ophusen, Van Ophusen yang diterbitkan Balai Pustaka 1920 itu sebenarnya pantun yang Nusantara, bukan hanya pantun Melayu. Nah, dia menemukannya di Bengkulu, dia menemukan di Jawa, dia menemukan di Sulawesi, kemudian dia tulis. Nah, jadi itulah buku pantun Melayu. Nah, yang saya bilang ke teman-teman di seluruh Indonesia adalah
gunakan kaidah bahasa Indonesia, gunakan kaidah pantun-pantun yang diajarkan secara formal di pendidikan. Yang diajarkan kan sama. Kalau ada sumur di ladang tadi kan. Iya, pasti itu ada pasti di itu setiap, kan. Pasti kalau ada jarum yang patah, pasti seluruh Indonesia tahu pantun Iya, itu. iya. Apalagi ya itu aja lah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Itu kan pantun-pantun yang sudah muncul di kurikulum nasional. Iya, betul. Nah, pantun itu yang kita ikutkan kaidahnya. Jadi bukan misalnya gini, kalau saya pantun di Sunda itu ada dua. Pantun dengan kata pantun itu bukan seperti kita 4 baris, tapi dia mendondangkan sejarah dengan kecapi. Pantun, gitu kan? Tapi pantun di Sunda itu namanya sisindiran. Yang 4 baris itu namanya sisindiran, bukan kata pantun. Pantun itu dia mendendangkan sejarah. Oh, Nah, iya, kalau iya. itu kan beda. Kalau dia Beda. pakai definisi pantun yang itu beda jadinya. Tapi saya Iya, pakai iya. definisi sisindiran. Nah, sisindiran Bapak itu translatekan dengan bahasa Indonesia karena kita lombanya kan nasional, bahasa Indonesia, Pak. Nggak boleh pakai bahasa sisindiran. Sama dengan orang Jawa tidak boleh. Kalau dia parian itu kaidah pantun. Iya, iya. Parian itu kaidah pantun tapi dengan bahasa Jawa. Oh, gitu ya. Pantun itu kaidah pantun dengan bahasa kita. Ya, apalagi umpasa di Sumatera Utara, ende-ende di Sumatera Utara. Itu pantun tapi dengan bahasa Dia ya. bahasa dia. Tapi kaidahnya kaidah pantun Tetap Nusantara. sama. Ya. Kalau kita ngomong di pantun di Sunda dikiranya mau berdendang ya, Bang. Ya, Gitu ya bahasanya gitu. Kalau pantun itu dia mendendangkan cerita sejarah pakai kecapi. Iya, iya. Nah, beda penafsiran kan? Nah, Beda. seperti itu. Sebenarnya mah sama ya, Bang. Cuman bahasanya di daerah masing-masing ya. Ya, daerah masing-masing ada Tapi sisindiran. pengalaman Abang jadi juri nasional di mana aja, Bang? Maksudnya yang untuk nasional itu. Ya, alhamdulillah di nasional sekarang orang sudah gandrung dengan pantun. Ya, sekarang Pak Menteri pun sering berpantun gitu kan, Pak Menteri Pendidikan dan Pak Menteri manapun sekarang berpantun. Sejak pantun ditetapkan jadi warisan dunia UNESCO itu dimanapun sekarang orang sudah bisa berpantun, dan pelan-pelan kita edukasi merapikan pantun itu. Jadi kalau teman-teman, kalau misalnya di Jawa itu ada teman-teman yang pantunnya kepanjangan, kependekan, kekurangan kata, itu saya edukasi. Makanya saya kasih tahu ke panitia, Pak, kalau bisa kita edukasi dulu, kita kasih workshop ringan lah. Iya, iya. Nah, jadi minimal pantunnya itu bukan saya tidak memaksakan dia harus jadi pantun Melayu ya, dengan diksi pantun Melayu. Kalau bedanya di diksi, Mbak. Jadi kalau lihat pantun-pantun di nasional, diksinya tidaklah seperti diksi Melayu. Kalau diksi Melayu itu kelihatan sekali, dia akan bicara tentang sungai, laut, sedikit gunung ya, Betul. tumbuh-tumbuhan, nelayan, buah-buahan. Nah, itu diksi-diksi Melayu. Kalau pergi memancing pergi memancing anak nelayan itu pasti orang Melayu. Tapi kalau misalnya sungguh tinggi Gunung Bromo, itu pasti orang Jawa. Sungguh tinggi Gunung Merapi, ya. Nah, di tepinya ada kali-kali itu biasanya diksinya kelihatan, oh ini pantun dari luar. Nah, tapi rasionalitas tetap kita jaga karena ada juga yang ngaur-ngaur juga diksinya. Dinosaurus makan rendang ada. Tapi boleh nggak sih kayak gitu, Bang? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi sampiran itu saya bilang tadi, kadang-kadang orang sampiran hanya untuk nyamain kata. Untuk belakangnya biar sama aja ya, Bang ya? Misalnya anak kata di atas pokok. Coba pikir anak kata di atas pokok itu gimana? Saya kepikiran dinosaurus makan rendang. Dinosaurusnya gimana tuh coba makan rendang? Astagfirullah, iya ya sih. Iya. Banyak orang yang kayak gitu. Dia udah merasa dirinya bisa pantun tuh, Bang, kalau udah nyambung belakangnya tuh. Cuman Bang. untuk dang itu kan? Iya, Nah, dang itu tadi. Dinosaurus makan rendang. Habis itu tapir makan apa ya? Tapi makan kalau roti. dilombakan tuh nggak bisa ya, Bang Ya, ya? saya Nggak bilang boleh ini ya? catatan. Saya bilang, ini Pak, kenapa kami kalah? Ya ini coba lihat sampirannya. Dinosaurus saya bilang makan rendang di mana? Oh, gitu. Jadi pernah saya satu kali juri itu diperdebatkan komentar saya. Aduh kok Pak, singa makan apa ya? Singa makan buaya. Ah, Nah, jadi ditulis itu ada singa makan buaya. Saya pertanyakan, emangnya singa makan buaya? Saya bilang. Atau buaya makan singa? Pokoknya antara singa dan buaya. Saya pertanyakan, itu rasional nggak sih diksinya? Saya bilang. Jadi diperdebatin sampai ada yang nyari linknya di YouTube. Ada Pak, ini Pak, singa lah makan buaya. Ada Pak. Saya bilang, nah oke. Saya bilang, saya counter komentar itu. Bukan soal singa dan buayanya, saya bilang. Berarti teman-teman sudah berusaha mencari apakah diksi itu rasional atau tidak. Pantun itu walaupun dia cuma sampiran harus rasional. Sungguh tinggi pohon toge kan nggak pernah ada. Ya. Nggak boleh jadikan sampiran. Betul. Sama kayak tadi anak kata di atas pokok. Kecebong di atas pohon itu macam mana? Anak kucing di atas awan. Kalau tuan berhenti merokok, wajah tuan lebih menawan. Itu pantun jadi. Iya, pantun jadi, tapi sampirannya itu sampirannya nggak jadi ini ya, pertanyakan, anak kata di atas pokok tuh gimana ceritanya? Anak kucing di atas awan. Itu naik apa dia? Kan kayak gitu naik. Bang. Naik pesawat. Kan kayak gitu. Nah,
Dinosaurus makan rendang tuh. Hari apa nih? Ada cukup bang. Ini kayaknya penulis sekaligus pelawak. Jadi saya bilang, Pak, kenapa kami kurang nilainya, Pak? Ya itu dinosaurus makan rendang. Itu di mana tuh bang, acaranya di mana? Ya itu di nasional. Di nasional, ada ya? Ada satu penyelenggara di BUMN ya. Saya ada satu perusahaan menang, dia sudah masuk 10 besar tapi dia tidak begitu Kalah, jadi pemenang, itu saya komentar begitu. Tapi untuk abang berarti udah kenal lah ya sama pemantun nasional semua Ya daerah alhamdulillah saya punya circle sah. Oh, Kalau anak iya. sekarang bilang circle. Bridesmaid nggak? Saya punya circle. Ya? Ada pemantun nasional, ada pemantun lokal, ya pemantun lokal sudah lah ya. Iya. Ada pemantun Ada regional. biasa lah ya bang. Ada pemantun regional se-Sumatera misalnya, Serumpun Malaysia. Ada juga pantun, makanya ada pemantun teman saya dari Sulawesi. Jadi ada pemantun teman saya dari Kalimantan Barat. Jadi kalau misalnya perusahaan telepon, Bang Rendra bisa nggak tanggal ini? Oh nggak bisa. Ada nggak teman-teman yang lain? Dari mana deh Pak? Kalau bisa jangan dari daerah Barat Pak, dari timur. Oke, saya rekomendasikan dari Sulawesi Selatan. Gitu, Saya iya. bilang, teman saya ada sampai Sulawesi Selatan nih berarti. Ya. Oh, Berarti circle saya udah meluas kan. Jadi sekarang abang masih ini nggak ngisi wedding di lokal nih bang? Kalau wedding saya yang batasi. Yang batasi ya. Karena cukup ya bang ya, sudah cukup. cukup. Biarlah teman-teman Iya, berbagi rezeki berbagi kita. Sudah cukup. Tapi ya Bang Rendra Ya. ini biar teman-teman tahu Bang Rendra juga seorang dosen ya guys. Alhamdulillah. Seorang dosen juga seorang penulis. Ada nggak Abang merasa kayak untuk diri Bang Rendra saat ini ada yang belum tercapai nggak sih Bang dalam hidup Abang nih? Karena udah hampir semuanya kayaknya udah dapet ya. Masih ada nggak yang belum Bang? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu relatif. Enggak gini. Kata pepatah, ilmu itu atau harta itu sama seperti kita minum di satu danau yang luas. Semakin kita minum terus, kita merasa kenyang, apakah air danau itu habis? Kan tidak. Nah itu filosofi saya itu gitu. Jadi semakin banyak achievement, ya, pencapaian saya nulis apa. Bagi saya itu saya seperti baru minum sedikit. Sementara di depan saya itu masih terbentang hamparan danau atau laut yang luas kan gitu. Jadi itu yang kata orang di atas langit masih ada yang ada langit. Maka kita nggak bisa merasa puas. Jadi apapun yang sampaikan hari ini nggak bisa merasa puas. Semakin cepat kita merasa puas, semakin cepatlah kita jatuh. Jadi intinya apa? Tidak boleh meninggi hati, itu pasti ya. Semakin berisi ilmu padi itu pasti semakin berisi semakin menunduk. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah kita mau belajar aja. Jadi misalnya saya nulis buku, ini bukan satu pencapaian bagi saya, tapi inilah saya belajar. Iya. Kemudian, berarti yang ini kurang, saya harus tambahkan lagi. Misalnya saya pemantun, saya jadi juri ini, mungkin saya kurang di sini, kemampuan saya cuma di sini aja, saya harus belajar lagi. Artinya dengan begitu kita harus terus tambahkan, bukan berhenti pada titik tertentu. Iya. Kalau berhenti dan puas, saya udah juri nasional, buku udah banyak, ya berhenti. Iya. Berhenti di situ, perputaran rodanya berhenti. Iya. Tapi bagaimana bisa berputar? Pertama kita tahu bahwa ilmu itu seperti seluas danau itu, kita minum dikit, ya luasnya masih kan gitu. Kedua kita anggap ini belajar. Ini saya belajar nyusun pantun yang bagus. Ini saya belajar nulis tentang pantun. Intinya bukan tujuannya gimana caranya ini biar terjual, bukan itu bukan, ya Bang bukan. ya tujuannya. Saya tidak cari kekayaan dari saya menulis. Karena kita sudah kaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya Bang ya. Amin. Jadi abang ada nggak rencana mau nulis buku di luar dari yang kayak gini, misalnya kayak bikin cerpen atau cerita tentang Melayu kah gitu, atau novel gitu Bang? Ada kepikiran nggak sih bakal nulis gitu? Saya dulu memang nggak tahu mama saya dulu ngidam apa saya jadi penulis deh. Ini penulis nih memang cita-cita abang juga? Tidak. Enggak juga ya? Jadi dosen bukan cita-cita, jadi penulis juga bukan jadi cita-cita. Aslinya cita-cita abang nih apa? Jadi politisi. Oh aslinya? Oh iya. Duduk di gedung parlemen. Ada cita-cita. Menjadi kaya raya enggak gitu ya? Jadi punya mobil mewah dan sebagainya. Tapi itu cita-cita ya. Iya, Siapa yang nggak ingin jadi orang sukses ya? Tapi untuk menulis lain, saya suka nulis gitu ya. Saya nulis lain sekarang nulis sejarah karena saya suka sejarah. Dan karena kami dosen gitu ya. Kalau dosen itu kan memang wajib ya. Wajib nulis ya. Memang nulis juga di bidang ilmu sendiri, di ilmu pemerintahan. Tapi kalau untuk pantun, sejarah itu memang passion aja. Jadi automatically dia jalan gitu. Entah tak tahu kapan kliknya, ya selagi dia dapat ilham baru gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang saya terus belajar, dan dari apa yang saya belajar saya tulis. Tapi ada kemungkinan nggak bakalan jadi novel nih? Kalau untuk yang cerpen, kalau untuk yang genre itu, dulu saya pernah nulis novel. Pernah. Tapi kita gini, menariknya penulis itu Mbak. Kita nerbitin buku nih.
setelah terbit buku, ketika kita baca kok gini ya tulisan saya. Jadi merasa ada kok saya bodoh sekali menulisnya seperti ini. Iya. Nah, kita melihat tulisan kita sebelumnya itu jelek sekali gitu ya. Nah, dulu saya pernah nulis novel, pernah punya cerpen, puisi banyak ya, puisi karena saya juga puisi, saya nulis puisi, tapi cerpen sama novel saya merasa saya tidak terlalu ahli di situ. Passionnya ya. Nah, passionnya tidak terlalu ahli di situ dan saya kurang ahli dalam menulis non fiksi yang panjang. Daya tahan saya nulis non fiksi panjang itu Macet suka ya, Bang? macet, lemah. Panjang Iya, bisa iya. jalan tapi capek, lelah. Iya. Nah, jadi lebih baik nulis panjangnya tuh ilmiah, sejarah tuh saya suka. Tapi kalau novel tuh takut kehabisan ide dan sebagainya. Iya, beda ya Bang. Belum tentu juga penulis novel tuh bisa nulis sejarah gini ya Bang. Ya, ada mungkin orang yang bisa nulis panjang, dia tak suka nulis pendek. Kayak terus orang suka nulis pendek tapi nggak bisa nulis yang panjang. Tapi essay ini bahkan berlanjut nggak Bang? Untuk Insya Allah. kumpulan? Insya Allah ya. Ya, kalau selagi saya masih diberi kesehatan dan diberi ilham dan anugerah dari Allah, saya dapat tulisan, saya kumpulkan, nanti saya perdalam lagi. Tadi Abang bilang dosen nggak cita-cita, penulis nggak cita-cita, semuanya nggak cita-cita. Tapi menjadi kaya raya itu adalah cita-cita ya Itu Bang. tujuan. Kayak dunia akhirat lah maksudnya gitu kan. Tapi Abang suka olahraga nggak sih Bang Rendra? Gimana? Olahraga suka? Suka apa? Kalau olahraga saya suka lari, jogging. Oh lari. Jogging, renang. Sambil nulis nggak Bang lari? Oh enggak. Capek. Bawa laptop. Itu kan ada itu kan anekdot. Oh iya enggak ya. Aduh, tapi untuk targetnya Abang apa Bang? Untuk sekarang nih, kedepannya selain tadi Abang bilang kan mau nulis Kerongsang Jilid beberapa Ya. lah gitu. Selain itu apalagi Bang target Abang? Ya, lanjutin pendidikan. Itu lanjut lagi pendidikan Ya, nih. Ini Abang S3 nih. Mau S3 maksudnya? Baru mau S3. Baru mau S3. Nah, itu Astagfirullahalazim. Ya dengan begitulah itu kan media ya. Pendidikan itu media. Dengan begitulah kita belajar lagi. Lagi. Kalau ya ini ya mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar di luar. Kadang-kadang kita kuliah itu kita nggak tahu kita dapat ilmu apa. Iya sih benar. Nah, jadi jangan-jangan nanti ya saya bisa belajar pantun dari apa yang saya kuliah kan begitu. Kita dapat pengalaman dan ilmu yang kita tahu tapi dengan jalan itu gitu. Yaitu harapan saya sekolah lagi ya terus menulis, apa yang belum ditulis ya akan terus menulis begitu. Keren. Aduh, saya sampai lemes dengernya nih Bang Rendra. Kayak banyak banget kayak gratis gitu loh dapat ilmu gini ternyata. Oh gini gitu ya. Di sini juga banyak ya Bang ya ilmu-ilmunya yang Abang tulis juga ya. Ya di situ tentang pantun. Jadi kalau jangan kaget kok dari 4 baris saja bisa sepanjang ini. Karena pantun itu dia 4 baris tapi mengandung misteri banyak. Nah, yang bisa kita kaji. Ini tulisan Abang semua nih maksudnya pantunnya. Ya, kalau pantunnya saya semua. Abang inget gak sih Bang sama tulisan pantun Abang? Kalau ciri-ciri orang pemantun spontan itu dia lupa pantunnya, kecuali dia tulis. Makanya sekarang saya nulis di Instagram. Iya. Nah, Pernah nggak Abang ada orang yang pakai pantun, taunya itu pantun kita gitu Bang? Ada orang pantun tapi itu dia nyeplak gitu. Ada nggak sih orang kayak ada ya? Ada banyak. Tapi belum tentu pemantunnya inget yang bikinnya Bang. Iya, kadang-kadang kita cuma tahu diksinya diksi saya nih. Tapi Iya, kan iya. kita nggak mau sombong gitu. Oh, itu pantun saya nggak gitu Iya, kan. iya, nggak boleh udahlah, ya. selama dia bermanfaat, ya pakailah gitu kan. Oke Bang Gi, keren banget. Ini boleh kita bawa satu nih buat baca bareng-bareng di kantor. Boleh. Kalau Baca banyak-banyak bareng. saya nggak bawa banyak. Tapi ini berapa Bang di marketplace harganya? Saya Kira-kira kurang tahu biar nanti. bisa orang pesen kan? Ya, kalau segitu paling rasionalnya sekitar 60.000. 60-an ya. Oke. Jadi kalian bisa banget beli apa nih novel di marketplace ya Bang ya? Beberapa. Sampai novel bilang. Novel astagfirullah, kumpulan esai ini biasanya yang beli ini ya Bang orang-orang yang mau penelitian ya. Ya, peneliti misalnya meneliti pantun, mereka anak-anak sastra atau orang-orang Malaysia tuh sering Malaysia tuh. ya. Nah, Malaysia. seringnya. Ya teman saya di Malaysia kemarin nyari udah muncul belum di marketplace. Nah, belum Bang, saya bilang nanti kalau udah muncul saya kasih tahu. Kemarin udah muncul saya kasih tahu gitu. Oke. Berapa Bang ada total ininya bukunya? Nggak tahu juga Bang. Kalau saya cuma tinggal 2 ini. Kalau stoknya sendiri berarti Abang nggak tahu juga nih Enggak, stok. kalau bahkan kadang-kadang saya harus pesan lagi gitu. Untuk kebutuhan saya sendiri. Iya, Nah, keren. dari motor sendiri. Nanti untuk Kerongsang Jilid 2 antar lagi ya Bang ya? Siap. Lagi proses cetak. Siap, makasih banyak di Bang Rendra, keren Siap. banget, banyak banget ilmunya, pantunnya. Alhamdulillah. Jadi tahu kita semua ini yang denger nih langsung buat penelitian dia, oh gini sih. Ya, Pokoknya makasih ya Bang Rendra, sehat Sama-sama. terus. Sama-sama. Terus nanti jangan lupa juga datang lagi Kerongsang Jilid 2, Jilid 3 sampai Ya. tutup usia. Kalau diundang. Masalahnya bayarannya Bang Rendra di mahal kalau 6 jam. Oh, iya. Kemarin sempat rekor muri ya Bang ya? Ya, Pantun tahun juga ya. 2008. Berapa jam tuh Bang? 10 jam ya? 6 jam. 6 jam Saya ya? 6 jam, yang Barozi 10 jam. 10 Barozi jam. Zainal 10 jam, saya 6 jam. Keren. Berarti 3 orang ini juga ini juga ya Bang ya? Ya, Berperan ini juga 3-3 ya? punya rekor muri. Iya. Saya rekor muri 6 jam, Pak Yowan itu rekor muri sampiran pantun sama terbanyak. Barozi itu berbalas pantun 10 jam. Rekor semua. Ini dicampur kan pantunnya bertiga ini Ya, di dalam bertiga. nih? Ya.
bertiga. Oke. Nanti kalau maaf ya Bang, salah satu tutup usia lanjut nggak Bang Krong? Hah? Doanya? ya mudah-mudahan ada penerusnya. Ya Allah. Ini siapa duluan nih? Gitu.